Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suasana di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah di siang hari. Safa dan Marwah, ya. Jadi terlihat tower jam di depan saya. Nah, ini di bawahnya yang panjang ini, yang dekat dengan saya Marwah, yang di sana Safa. Tempat salah satu bagian dari rangkaian rukun umrah ketika kaum muslimin melaksanakannya di tempat ini. Nah, kemudian yang di depan sana terlihat ada rumah, ya. Nah, itu adalah istana raja yang berdiri memanjang di atas namanya Jabal Abi Kubais. Dahulu di sanalah terjadi insiden di mana ketika Rasulullah SAW duduk di depan Ka'bah, kemudian lewatlah Fir'aunnya umat ini, Fir'aunnya zaman ini. Dia adalah Abu Jahal. Nah, dia berkata, "Wahai Muhammad." Dia melihat Rasulullah dalam keadaan kebingungan karena semalam tadi baru saja terjadi peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Jadi ketika itu ditanyalah Abu Jahal. Oleh Abu Jahal ditanya, "Wahai Muhammad, ada apa dengan engkau?" Rasulullah menjawab, ya, sesuai dengan apa yang beliau alami. Sehingga dijawablah dengan secara detail bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj. Ya. Setelah mendengar cerita Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW, tiba-tiba saja terbesit dalam hati Abu Jahal, sekaranglah waktu yang tepat untuk memusnahkan agama Muhammad SAW. Nah, diajaklah Nabi Muhammad naik di atas gunung ini. Di atas gunung inilah, nah, jadi Mekah ini diapit oleh dua gunung yang besar. Namanya ini, satu yang ini Jabal Abi Kubais, satunya lagi namanya As-Suwaida. Nah, jadi pada saat itu naiklah mereka. Kemudian Abu Jahal meminta kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan, ya, peristiwa itu secara detail sebagaimana yang dia dengarkan. Nah, disuruh menceritakan, diminta untuk diceritakan kepada seluruh orang-orang yang ada di, ya, Makkah Al-Mukarramah ini. Nah, pada saat itu yang sering naik ke atas ini hanyalah budak-budak saja, utusan-utusan ketika ingin memberikan atau mengabarkan sebuah berita. Nah, tapi ternyata pada saat itu yang naik adalah raja mereka. Jadi pada saat itu Abu Jahal itu dipanggil sebagai Abul Hakam, ya, bapaknya kebijaksanaan. Maksudnya orang yang terhormat karena dia adalah raja di Makkah ini. Tapi Rasulullah menyebutnya sebagai Abu Jahal atau bapaknya kebodohan, ya. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memanggilnya dengan nama seperti itu. Nah, jadi mereka semua orang-orang di Mekah pada saat itu kaget, sehingga berkumpullah mereka di bawah gunung ini. Semuanya dikumpulkan dan barulah di situ Rasulullah menceritakan sesuatu yang terjadi semalam, yakni Isra dan Mi'raj. Ternyata pada saat itu, singkat cerita, setelah mendengarkan cerita dari Rasulullah, yang kafir semakin kafir, dan yang beriman, ya, mulai ragu-ragu. Ya, ada yang ragu-ragu, tapi mereka mengatakan bahwa ini adalah Rasulullah, tidak mungkin salah. Ya, mereka bingung pada saat itu. Nah, tibalah masanya Abu Jahal mengatakan, wahai Quraisy, ya, saya sudah membuat orang-orang Mekah tidak percaya dengan Muhammad. Maka tinggal satu lagi yang kalian buat tidak percaya, maka satu Mekah ini tidak akan percaya dengan Muhammad. Siapakah itu? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq tidak ada di Mekah. Beliau lagi di luar Mekah
kebetulan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq punya kebun di luar Mekah. Didatangilah Abu Bakar oleh Abu Jahal dan beberapa orang-orang beriman dan juga orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar kaget, barusan pada saat itu datang kepadanya, ya, bersamaan antara mukmin dan kafir, ya, sehingga dia kaget, wah ini ada apa ini? Muslim dan kafir berdampingan datang menuju ke dia. Jadi mukmin juga, orang-orang beriman juga penasaran apa yang akan dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ditanyalah oleh Abu Jahal, wahai Abu Bakar, temanmu sudah gila. Masa dia bilang, ya, tadi malam dia melaksanakan perjalanan yang normalnya manusia biasa, manusia normalnya harus menempuh 1 bulan, ya, menuju ke Palestina pada saat itu. Tapi dia mengatakan hanya 1 malam saja. Itu pun dia bukan cuma ke Palestina, dia ke langit berjumpa dengan Tuhannya. Ya, apakah kau percaya? Ya. Di sini ada sebuah kalimat Abu Bakar As-Siddiq yang membuat seluruh orang-orang kafir dan orang-orang Muslim tercengang. Apa yang dia katakan? Jangankan di bumi saja aku bisa percaya, apalagi di langit. Ya, tentu aku lebih percaya lagi. Lebih percaya daripada di bumi, ya. Maka terkagetlah Abu Jahal, dan ditambah lagi kalimat Abu Bakar As-Siddiq dengan kalimat yang luar biasa, di mana pada saat itu, ya, membuat Abu Jahal tercengang. Apa kalimat, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang tercatat dalam Atsar? Dia mengatakan bahwa, ya, andaikan ada tembok yang berwarna hitam, tapi Muhammad SAW mengatakan, ya, tembok itu berwarna putih, maka aku akan bohongi mataku dan mengatakan bahwa tembok itu berwarna putih. Dan perkataan Muhammad SAW lah yang benar. Bayangkan, ya. Dan disitulah menurut para ulama bahwa disitulah awal di mana Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, ya, dijuluki sebagai orang yang membenarkan segala risalah apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah tabarakallah. Bukan cuma sampai situ saja. Ternyata mendengar cerita tentang Abu Jahal itu, jadi perlu kita semua ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengetahui peristiwa Isra dan Mi'raj bukan melalui, ya, cerita dari Nabi Muhammad SAW, tapi melalui cerita dari Abu Jahal. Secara tidak sadar dia menceritakan secara detail apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bayangkan. Jadi pada saat itu datanglah dia ke bukit ini, ke Jabal Abi Kubais, di sekitar sini. Dari kejauhan dia datang, dia berteriak secara keras sampai didengar oleh seluruh orang-orang kafir Quraisy. Dia bilang, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, katanya engkau tadi malam bertemu dengan Rabbmu. Apa kata Rasulullah di atas bukit ini? Betul, wahai Abu Bakar. Abu Bakar teriak lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar melakukannya, dan saya sangat percaya dengan engkau. Maka pada saat itu, ya, bukan cuma di kebunnya dia membuat orang-orang tercengang, tapi di sekitar sini, ya, Abu Bakar As-Siddiq membuat orang-orang semua terkaget-kaget. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, Abu Bakar mengatakan, panggil seluruh pemuka Quraisy yang sering ke Palestina. Dipanggillah mereka, kemudian berkatalah dia kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tahu bahwa engkau, ya, yang kami tahu, seluruh orang Quraisy tahu bahwa engkau belum pernah ke Palestina 1 kali pun, dan kami sudah menghadirkan orang-orang yang sering ke sana. Maka ceritakanlah bagaimana bentuk dari Baitul Maqdis, bagaimana bentuk dari Masjidil Aqsa dan juga Palestina. Ceritakan pasar-pasarnya, ceritakan tiang-tiang masjidnya. Maka Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, tiba-tiba saja Allah membuka tabir, aku bisa melihat semua secara detail, ya, tiang-tiangnya Masjidil Aqsa
dan juga jendelanya, bahkan seluruh pasar-pasarnya aku mengetahuinya. Maka aku menjelaskan secara detail kepada seluruh orang-orang Quraisy yang berkumpul di tempat ini, semuanya mendengarkan. Dan pemuka-pemuka Quraisy yang mendengarkan itu, yang sering ke Palestina, mengatakan sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad betul, benar. Maka pada saat itu tidak jadilah orang-orang Muslim ragu. Maka yang kafir mulai percaya dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan yang beriman tambah lagi beriman. Ini disebabkan karena keimanan yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq, kepercayaan yang begitu tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah pernah mengeluarkan hadis, pernah mengeluarkan perkataan di mana beliau mengatakan, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh orang-orang beriman yang ada di muka bumi ini, maka sesungguhnya lebih beratlah timbangan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa tidak? Begitu beliau mempercayai Nabi Muhammad, di atas rata-rata, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan itu terjadi, dan Jabal Abi Qubais ini sebagai saksi perjuangan Abu Bakar, dan juga perjuangan paling utama, yakni Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini rumah-rumah di atas ini adalah istana raja. Ketika raja-raja atau tamu-tamu dari luar negeri datang, maka nginapnya, bermalamnya di sini. Imam-imam Masjidil Haram juga di sini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang melihat video ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, Allah segerakan untuk menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.